siswa belajar seluruh Indonesia. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 10 bersama Ibu Neni Suryani dari SMA Negeri 25 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, supaya kalian dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya melalui merancang percobaan dan melakukannya. Aktivitas yang akan kalian lakukan adalah merangkai alat uji elektrolit, merancang percobaan, melakukan percobaan, dan menganalisis data serta menyimpulkan hasil percobaan. Tentu kalian akan melakukannya dengan teliti, penuh rasa ingin tahu, dan kreatif. Ayo kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Simak video berikut ini. Pada musim penghujan, di beberapa daerah terjadi banjir. Pernahkah terjadi banjir di daerah sekitarmu? Mengapa aliran listrik diputuskan pada saat terjadi banjir? Apakah air banjir dapat menghantarkan listrik? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan daya hantar listrik suatu larutan? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, menentukan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, marilah kita melakukan percobaan berikut ini. Siapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu batu baterai baru setara minimal 6 volt, 2 buah batu baterai bekas untuk diambil batang karbonnya, lampu 1 watt, kabel 1 meter, selotip hitam, gunting, dan gelas plastik. Cara membuat elektroda karbon: ambillah 2 buah baterai bekas, lepaskan kulit pembungkusnya, dan lepaskan logam pembungkusnya. Kemudian keluarkan batang karbon menggunakan gunting atau alat lain. Bersihkanlah batang karbon hingga siap digunakan. Cara merangkai alat uji elektrolit: hubungkan secara seri 4 buah batu baterai setara 6 volt. Ambil 2 buah potongan kabel kurang lebih 15 cm. Potongan kabel pertama digunakan untuk menghubungkan antara kutub positif baterai dengan lampu. Gunakan potongan kabel kedua untuk menghubungkan lampu dengan elektroda karbon. Ambil potongan kabel ketiga kurang lebih 30 cm untuk menghubungkan antara kutub negatif baterai dengan elektroda karbon. Tentu saja kalian boleh merangkai alat uji elektrolit menurut kreativitas kalian sendiri. Sudah selesai? Bagus tentunya. Gambarkan di sini ya. Buatlah rancangan percobaan terlebih dahulu dengan cara tentukan tujuannya. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan. Tetapkan cara kerja serta tuliskan tabel data pengamatan. Sekarang, temukan bahan-bahan yang ada di sekitarmu. Misalnya garam dapur, gula pasir, cuka, soda kue, jeruk nipis, air kapur, sitrun atau asam sitrat, air sabun, dan lainnya. Cara membuat larutan: siapkan setengah gelas air, kemudian tambahkan 1 sendok garam, lalu diaduk hingga larut. Gunakan cara yang sama untuk gula pasir, soda kue,
sitrun, atau kapur sirih. Hore, saatnya melakukan percobaan. Untuk memastikan apakah alat uji elektrolit buatanmu sendiri dapat berfungsi dengan baik, hubungkan kedua elektroda dan lihat apakah lampunya menyala atau tidak. Jika menyala, maka alat uji elektrolit ini telah siap untuk digunakan. Kemudian, lakukan percobaan. Ingat ya, pada saat melakukan percobaan, alat elektrodanya tidak dihubungkan. Silahkan melakukan percobaan. Siswa belajar Indonesia, apakah data pengamatan sudah kalian catat? Untuk mendapatkan data lainnya, tentu kalian ingin tahu lebih lanjut. Bagaimana jika melakukan percobaannya secara virtual? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ketik vlab.belajar.kemdikbud.go.id. Dapatkan laman Rumah Belajar Laboratorium Maya terbaru. Klik daya hantar listrik larutan. Klik lakukan percobaan sekarang. Pilih jenis larutan. Nyalakan saklar. Amati perubahan pada elektroda dan perubahan pada lampu. Catat data pengamatan Anda. Tutup kembali saklar. Pilih larutan yang lainnya. Selamat mencoba. Berikut contoh pengisian tabel data pengamatan untuk dapat menganalisis data hasil percobaan, mengelompokkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut supaya kalian dapat mengambil kesimpulan. Tuliskan kesimpulan pada kolom berikut. Silakan cek kemampuan Anda dalam memahami materi ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Wah, ternyata kalian dapat menyimpulkan hasil percobaan dengan sangat baik. Nah, apakah alat uji elektrolit yang sudah kalian buat dapat difungsikan untuk hal lain yang bermanfaat? Simak video berikut ini. Sekolahnya. Alfiar terinspirasi menciptakan alat ini karena prihatin terhadap warga yang tinggal di sekitar sekolahnya yang sering terkena dampak banjir luapan Sungai Citarum. Banjir tersebut seringkali merendam ribuan rumah di Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, dan Bojongsoang. Alat ciptaan Siswa belajar Indonesia, apakah kalian sudah mendapatkan ide untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jangan ragu untuk menuangkan ide dan berinovasi. Seseorang yang terampil adalah yang mau melakukan dan menjadi ahli dalam bidangnya. Semangat selalu, siswa belajar Indonesia. Sampai jumpa pada pembelajaran kimia selanjutnya. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk aktivitas yang telah kita selesaikan kali ini. Salam